Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada bro yang nanya, emang modif apa aja sih yang bisa untuk motor saya gitu ya. Dan ya, penulis baru sadar ya, untuk modifikasi khusus mesin penulis nggak bisa sebut banyak ya. Karena ya, modifikasi itu banyak yang sama. Ada juga yang modifikasi sebenarnya eh, mengacu hanya untuk satu kebutuhan saja, yaitu pasnya untuk racing. Tapi yang penulis simpulkan dari modifikasi ini adalah seringnya modifikasi itu me, apa ya jenenge, refine itu apa sih jeneng bahasa Indonesia nih, memperbaiki ya apa yang dari pabrikan itu nggak bisa melakukannya dengan baik. Jadi mungkin ada modifikasi ya yang dari pabrikan jelas nggak pakai, seperti misalnya ya BRQ Pro Kapasitor, itu kan modifikasi ke bensinnya. Pabrikan jelas nggak pakai teknologi itu, walau mungkin pabrikan sudah tahu kalau bensin kena magnet itu efeknya bisa jadi makin baik. Tapi kan dari pabrikannya sendiri rasanya nggak pernah menerapkan teknologi itu. Tapi yang lain-lain seperti misalnya busi pabrikan mau nggak mau itu pasti pakai yang edisi paling rendah, walau harganya mahal sekalipun ya. Jadi walau yang harganya mahal, tetap yang termurah. Karena penulis beli busi platinum piro 30.000, yang ori berapa belasan atau berapa, nggak beda ya, nggak beda banyak. Terus pengapian juga begitu. Tentu kalau soal pengapian, maksudnya dari coil ya, dari apa jenenge, sing mobil apa jenenge, bola wis coil lah ya katanya. Dari coilnya itu juga begitu ya, ada namanya coil balap. Kalau buatan pabrikan sendiri, coil itu pas-pasan. Yang penting gimana caranya bisa buat bunga api, dan bunga apinya itu konsisten. Jadi bukan besar bunga apinya yang diperhitungkan, tapi yang penting biar bunga apinya itu tetap ada, walau di RPM rendah, walau di RPM tinggi. Di RPM tinggi juga kadang hasil pasokan listriknya nggak begitu konsisten gitu ya, kadang busung-busungan, sehingga begitu pakai coil tertentu jadi lebih oke. Ya itu mungkin saja terjadi karena dari pabrikannya kelolosan ketika melakukan penyempurnaan produk nggak dites yang kondisi tertentu itu. Dari sisi pengkabelan juga, yang terutama dari sisi grounding ya, tentu ya selain dari grounding ada juga yang misalnya suspensi, AFR, banyak lah ya.
karena ya sayangnya produk itu tidak di custom untuk masing-masing negara, tapi di custom untuk negara yang asalnya aja. Kalau motor Jepang ya Jepang tok, wis gak ngurusi kondisi misalnya bahan bakarnya, cuacanya, itu wis gak dipikiri sama pabrikannya. Yang penting di negaranya oke, sip, wis gak ngereken liane. Nah, yang dari pengkabelan ini yang juga termasuk kurang ya. Kurang disempurnakan. Mengapa kok sampai bilang gitu ya? Mengapa kok sampai bilang pengkabelan ini kurang sempurna? Mengapa kok menghina lah ya? Pabrikan itu sekolahnya mahal, triliunan kalau menghasilkan insinyur. Ya padahal enggak juga sih. Karena ya yang kerja di pabrikan ya mestinya lulusan universitas. Kerja di pabrik ngapain S2 gitu loh ya. Jadi ya paling ya S1. Kalau dibilang triliunan ya berlebihan. Miliaran ya berlebihan juga. Kalau ratusan juta masih memungkinkan lah ya. Penulis bilang untuk pengkabelan kurang sempurna karena ya banyak ya kasus di mana menambahkan pengkabelan itu meningkatkan performa. Seperti misalnya nambah kabel setan itu misalnya ya. Kabel setan itu orang pada penasaran, apa sih kabel setan itu? Sampai dibuka, dikeliwat-keliwat, disilet-silet, ternyata cuma kabel ya, kabel yang bentuknya spesial. Yang jualan ngomong macem-macem, tapi ya ternyata ada yang bongkar di sini cuma kabel, padahal harganya cukup mahal juga ya. Nah, dipasangi kabel kok bisa power nambah. Nah, ini jelas ada yang nggak pas dari sisi pengkabelan, terutama untuk kabel groundnya ya, karena ya produsen otomotif kita ini apa ya, kalau untuk pengkabelan itu masih pakai metode masa lalu ya. Jadi kan sudah tahu bahwa untuk yang optimal itu mengalirkan listrik pakai tembaga dengan ya syarat minimal tertentu, nilai hambatan tertentu. Tapi seringkali yang dipergunakan untuk kendaraan itu malah bukan kabel kan, tapi bodi. Padahal dunia sudah modern, sudah macam-macam. Tapi untuk pengkabelan bodi itu mengapa kok masih pakai teknologi masa lalu? Masih nggak dikembangkan. Tapi mengapa kalau untuk bagian busi kok nggak pakai kabel ground juga ya? Mentang-mentang busi itu masangnya ke bagian kutub negatif bodi ya, ke massa ya, nempelnya ke mesin. Tapi terus untuk mengalirkan listrik ke busi ini nggak pernah pakai ada ide untuk menggunakan kabel tembaga khusus. Mengapa kok selalu mengandalkan bagian massa dari aluminium? Padahal tahu sendirilah
aluminium itu kemampuan menghantarkan listriknya ya jelas nggak bagus. Untuk menghantarkan listrik aluminium pasti ya hambatannya gede. Apalagi ketika dari aluminium ini mendapatkan pasokan listrik negatifnya dari rangka yang besi. Besi juga hambatannya juga besar, juga bikin panas. Jadi mungkin kalau lihat baut atau bagian kontak antara rangka dengan mesin itu karatan, ya salah satunya itu ya karena kelewatan listrik. Dan itu pun ya kontak antara aluminium dan besinya untuk bagian mengalirkan listriknya sedikit sekali. Ya bisa jadi cuma dari bautnya. Padahal ya bisa jadi antara aluminiumnya dengan rangkanya itu dicat. Nah kalau dicat kan hambatannya lebih besar lagi. Kan ya untuk pengaliran listriknya jadi makin sedikit. Mengapa kok dari pabrikan ini nggak kepikiran untuk ngasih jalur khusus untuk listrik negatifnya yang ke busi? Mengapa nggak kepikiran untuk kasih kabel khusus biar aliran listrik lancar? Oke dah, anggap aja itu voltase tinggi. Tapi kan tetap itu mengurangi efisiensi. Banyak listrik terbuang. Bikin panas. Ya walau panasnya kecil. Bikin komponen mesin jadi mudah berkarat. Ya nggak masuk akal kan ya. Tapi ya itu yang terjadi. Oleh karena itu ya nggak heran ya bila kalau untuk di motor banyak istilah kabel setan, kalau di mobil banyak istilah grounding. Ya karena memang melakukan modifikasi seperti itu membuat performa jadi lebih maksimal. Kadang tenaga nambah atau minim, mengurangi masalah. Misalnya kalau kondisi gini jadi sering panas, kadang berebet, kadang tenaga nggak bisa keluar. Dengan pakai modifikasi seperti itu jadi lebih lancar. Tapi ya keadaan seperti itulah. Ada juga yang kasus yang saking parahnya sampai kita harus ganti kabel yang ada karena misalnya jack powernya itu nggak bisa mengalirkan listrik dengan baik seperti yang terjadi pada NMAX dan Aerox yang baru. Atau penulis pernah dengar juga pengkabelan R25 yang lama itu ternyata nggak begitu bagus sehingga menghasilkan komponen jadi mudah panas. Ya kayak gitulah ya. Repotnya kalau pabrikan itu tidak melakukan penyempurnaan dengan baik. Kita sebagai konsumen yang harus mengatasinya. Tapi terus terang motor penulis sendiri masih 100% standar. Nggak pakai kabelan macam-macam ya. Seandainya dilakukan grounding macam-macam ya bisa jadi performa akan lebih meningkat. Tapi ya sementara masih belum kepikiran soal itu karena ya mau diserahkan ke siapa juga belum tahu ya. Ya wes lah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.